bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dengan channel ID Lokal Official. Dengan ID Lokal Official. Sebelum kita melanjutkan tayangan kita, pada para pemirsa jangan lupa subscribe dari tayangan ini. Tayangan kita kali ini adalah mengenai pemotongan pohon jalan. Tadinya pohon ini kita tanam, kita rawat dari kecil sampai berusia berbulan, bertahun, dan sampai beberapa tahun, dan jaga supaya dia subur. Sekarang pohon ini sudah subur, nampaknya menjadi masalah lagi karena rawan tumbang, karena subur rawan tumbang. Ini pohon ini sebenarnya tidak tahu mau kemana arah dia sebenarnya. Kalau andai kata dia berbicara, dia dibesarkan, kemudian subur, kemudian menjadi masalah lagi. Terakhir dibabat, digunduli, dipotong, tinggal lagi dia seperti tulang benulang. Ini subur akan dipotong semua karena rawan tumbang bila angin kencang atau hujan lebat, dan akan mengganggu pengguna lalu lintas, terutama kendaraan dari berbagai jenis seperti mobil, sepeda motor, dan juga orang-orang yang berjalan kaki. Ini juga kita tidak tahu sebenarnya kemana arah dari rencana pembangunan Kota Medan, terutama dengan penanaman pohon di Pulau Jalan. Sebenarnya kita dari dulu harus memikirkan Pulau Jalan ini kecil, tetapi pohon kayu yang akan ditanam, kalau dia sudah berumur bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, ini akan melebar dan bahkan merusak dari Pulau Jalan. Bahkan lagi tidak sesuai lebar Pulau Jalan dengan lebar atau radius pohon yang ditanam. Jadi ini kita asal tanam aja, sehingga sebenarnya kita rugi. Padahal ini baru belum puluhan tahun usia dari tanaman ini. Sekarang sudah kita potong. Ini juga harus ada perencanaan matang dari Pemko Medan sehingga kita tidak timbang tindih. Waktu wali kota si Ano ditanam ini, waktu si Ano lagi jadi wilayah kota, ditumbangkan, digundul, dan bahkan ditanam lagi dengan bibit baru. Ini kayak kita tengok, ini bibit baru. Apa ini nanti berapa besar dia? Sejauh seberapa besar nanti tanaman ini? Apakah untuk 20 tahun, 30 tahun apa tidak akan melebihi daripada lebar Pulau Jalan? Ini suatu hal yang dipertanyakan, yang perlu persiapan matang, pemikiran matang oleh pejabat-pejabat atau dinas, khususnya dinas pertanaman Kota Medan. Jangan berganti kepala dinas, berganti wali kota, program sudah diganti lagi. Jadi kita buang-buang anggaran. Jadi ini perlu satu pemikiran baru oleh wali kota Pak Bobi Nasution bersama wakilnya Pak Alia Rahman. Jadi kalau semua dibabat, berapa dana kita? Jadi kita berjalan di tempat, dananya dari itu ke itu juga. Untuk penanaman pohon, pada pohon yang lain pun bisa ditanam. Anggarannya bisa digunakan untuk pembangunan sektor lain.
Tapi ini biaya pemangkasnya termasuk mahal, termasuk keluar dana dari APBD. Nanti ditanam lagi yang baru, sementara ini sudah gundul, tanam bibit-bibit yang baru yang kita tengok dijajar ini di Jalan Halad, di kawasan Jalan Halad. Jadi kita ke depan ini perlu pihak Pemko Medan atau pemerintah kabupaten kota berpikir secara matang. Jangan berpikir untuk 5 tahun ke depan aja, habis periodenya selesai. Karena di Medan ada lampu jalan, ada lampu hias yang biayanya puluhan miliar, terakhir sampai sekarang tidak ada lampu itu. Jadi kan pembuang-buangan anggaran. Demikian juga jalan ini tidak bisa bertahan sampai dia 10 tahun atau 20 tahun, tapi dia bertahan untuk mungkin 1 periode, bahkan ada lagi yang 1 bulan baru diperbaiki, sudah menganga, sudah berlobang. Jadi kualitas jalan kita ini sudah harus kita pikirkan untuk puluhan tahun ke depan, sehingga kita tidak mengeluarkan dana dari itu ke itu juga, sehingga yang lain, sektor lain terlupakan. Jadi macam mana kota Medan mau maju? Karena kita berjalan di satu sektor yang dari itu ke itu juga, APBD-nya itu juga. Ini yang perlu perhatian khusus bagi pihak-pihak Pemko Medan dan siapapun yang jadi wali kota dan siapapun yang akan menjadi kepala dinasnya. Rencana itu harus matang. Di tempat yang kecil lahannya dan seberapa pohon yang harus bisa menerima atau ditanam untuk jangka waktu puluhan tahun. Jangan nanti beberapa tahun sudah dipotong kayak begitu. Jadi kita jadi perhatian juga, kita berjalan ke tempat pembangunan kita, dananya dari itu juga. Kalau tadinya adalah pohon yang digundul di pelonco, ini adalah pohon yang setelah digundul dan tumbuh lagi, subur lagi. Jadi adalah suatu peremajaan melalui penggundulan dan akan tumbuh subur dan dahannya juga lagi subur dan juga sangat melindungi dari pengguna jalan dan juga dari masyarakat yang berada di bawah pohon ini. Ini di kawasan Jalan Brigjen Kota Medan. Ini sudah beberapa bulan dipangkas, sekarang tumbuh lagi, subur. Cuma pohonnya itu berada dalam lahan yang sangat kecil dan juga rawan untuk tumbang bila datang angin kencang atau hujan lebat. Ini persoalan lagi, dan juga ada pemikiran bagi Pemko Medan. Ini pohon ini juga rimbun, sudah sangat rimbun dan sejuk, sehingga matahari yang bersinar tajam di siang hari dan pengguna lalu lintas dan orang-orang yang berada di bawahnya cukup sejuk, tidak terkena sengatan matahari yang cukup tajam. Namun ini sudah tanda-tanda akan dipotong, akan digunduli. Kapan kita tidak tahu, karena ini jajaran Jalan Halad. Ini yang perlu perencanaan matang lagi oleh Pemko Medan dengan fasilitas-fasilitas lain atau dengan pembangun-pembangun lain yang mesti terencana secara matang.
terencana secara matang sehingga generasi penerus nanti sudah berpikir membangun bidang lain, membangun sektor lain. Anggaran Pemko, anggaran APBD, anggaran APBN sudah digunakan untuk sektor lain sehingga Kota Medan menjadi kota yang sangat maju. Dia bukan lagi kota provinsi atau ibu kota provinsi, tapi sudah semacam kota, boleh dikatakan kota ibu kota. Tidak tahu orang lagi apa ini Jakarta atau Medan, apa ini Singapura atau Medan. Kayak begitu kita maunya. Tapi siapa yang akan melaksanakan wacana ini tentu tergantung pada masing-masing pribadi yang menjabat, yang menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan Kota Medan. Inilah dulu sekilas mengenai Kota Medan dengan pepohonan yang rimbun, namun akhirnya dipangkas, digunduli, sehingga dia mulai lagi hidup dari nol. Dari nol, dia tidak lagi berambut kayak manusia udah botak dia. Ini prihatin juga kita. Perencanaan tidak matang nampaknya. Demikianlah tayangan kami dari Aidursa Official. Sekali lagi jangan lupa subscribe dari channel ini. Jangan lupa subscribe dari channel ini. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Akhirnya kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.